Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budin. Saya guru SKI pada Madrasah Ibtidaiyah Mataul Anwar Campaka, Kecamatan Sinaresmi, Kabupaten Pandeglang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2025. NIM 250310884. Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa, kelihatannya udah pada semangat ini. Mudah-mudahan nanti hari ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu terlebih dahulu biar belajarnya barokah, biar belajarnya mendapatkan manfaat, terlebih dahulu kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Kemudian untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai anak negeri atau anak bangsa, terlebih dahulu marilah kita nanti bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan, Bapak harap semuanya dapat berdiri. Anak-anakku, kegiatan hari ini sebelumnya terlebih dahulu Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Nanti yang Bapak sebutkan namanya silakan nanti acungkan tangan dan menyebutkan hadirah atau nanti hadirah untuk perempuan. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Agnia, Hadiroh. Afika, Hadiroh. Darto, Hadir. Desi Natasha, Hadiroh. Firja, Hadiroh. Ibu. Baik anak-anakku, sebelum nanti ke materi, Bapak terlebih dahulu akan menanyakan karena hari ini kan kita kegiatannya nanti untuk mata pelajaran itu kita belajar yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang Isra dan Mi'raj. Coba siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Masih. Coba tentang apa? Hijrah ke Taif. Hijrah Nabi ke Taif. Ya. Coba kenapa Nabi bisa hijrah ke Taif? Siapa yang masih sebab-sebabnya? Sebab Nabi hijrah ke Taif. Siapa yang masih ingat? Karena tekanan dari kaum kafir Quraisy. karena tekanan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya siapa yang masih ingat lagi? Meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Ya, Siti Khadijah dan Abu Thalib itu merupakan garda terdepan dalam perjuangan Nabi Muhammad
meninggal Nabi Muhammad, sehingga dia di samping melaksanakan proses dakwah juga dia berhijrah ke Taif. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan mengambil materi itu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yaitu yang pertama nanti kalian itu bisa menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, kemudian menunjukkan surat dan ayat Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian menunjukkan sikap masyarakat Arab ketika pertama kali mendengar tentang kisahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini kurang bersemangat nih, pagi hari ini kurang semangat, maka kita adakan supaya penyemangat terlebih dahulu. Ya, Bapak akan melaksanakan supaya mengapresiasikan bahwa hari ini kalian belajar itu dengan semangat, ya. Bapak, kita tepuk semangat ya. Ya. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. Yo, semangat kita, semangat kau. Wah, luar biasa nih. Baik, anak-anakku, kita ke pelajaran inti pada kesempatan pagi kali ini. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah video, ya, sebuah video tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Nanti silakan kalian catat apa saja, misalnya inti sari daripada video itu. Nanti kita adakan sebuah refleksi, ya. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Al-Hatib dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan Buraq ke dekat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah SAW mengendarai Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid. Datanglah Malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian
Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad SAW pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihissalam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ke-7. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini tanpa melalui Malaikat Jibril. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian simak video yang lain juga ya. Billahi taufiq. Baik anak-anak, sudah lihat videonya? Biasa sudah punya catatan? Nanti di akhir nanti kita ada refleksi. Kemudian nanti juga ada
catatan atau nanti ada kerja kelompok yang akan nanti Bapak bentuk. Tapi sebelumnya ya, Bapak lanjutkan dengan materi video yang berikutnya. Ya, selamat menyaksikan ya. Isra adalah bagian pertama dari sebuah pemasaran pengenalan Isra Mi'raj, di mana beliau dibawa oleh para nabi dan Malik Masjidil Haram menggunakan buruk. Di sana Rasulullah SAW memimpin sholat bersama para nabi, menegaskan kepemimpinan beliau dan pentingnya Masjidil Aqsa sebagai tempat saksi manusia, menunjukkan pentingnya Masjidil Aqsa sebagai salah satu tempat peribadatan Islam. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Muhammad SAW naik ke 7 lapis langit hingga mencapai sebuah benda. Dalam perjalanan ini Rasulullah bertemu dengan para nabi seperti Nabi Adam dengan pertama dan Nabi Ibrahim. Pada Nabi menyampaikan dalam kesalam dan mengakui kedudukan Rasulullah SAW sebagai para nabi. Di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW lalu mewakili maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cerita sholat lima waktu dan menjadi kewajiban utama dalam Islam. Anak-anakku, di sini Bapak akan menyampaikan latar belakang peristiwa sampai terjadinya Mi'raj. Yang pertama terjadi setelah wafatnya Khadijah sebagai pemimpin dan penguat hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kebesarannya dan menguatkan iman Nabi. Lalu berikut Bapak akan membacakan sebuah surat Isra dan Sa'i yang berkaitan tentang Isra dan kita dengan Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu yang artinya masuk surga adalah pekerjaan hambanya Muhammad bernama Nabi dan telah kami berkali sebelumnya dan kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya dia maha mendengar. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Anak-anakku, pada kesempatan ini pula Bapak akan menyampaikan pesan utama dari Isra dan Mi'rajnya Muhammad SAW, yaitu kita mendapatkan salah satunya itu perintah sholat lima waktu. Isra Mi'raj adalah momen penting di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menetapkan sholat lima waktu sebagai kewajiban dari umat muslim. Perintah ini awalnya ditetapkan 50 kali sholat, namun setelah diakhirkan Rasulullah SAW berusaha jumlahnya dengan 25 dengan tetap mendapatkan setara 50 sholat. Sholat menjadi rukun Islam kedua yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Isra Mi'raj sebagai rumah iman. Perjalanan ini menegaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keyakinan Rasulullah SAW sekaligus menjadi pelajaran bagi para umat muslim untuk terus beriman bahkan di tengah ujian yang berat. Yang keduanya itu makna tawakal dan keilmuan Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjukkan keilmuan hati dan tawakal dalam Allah SWT, menginspirasi umat muslim selalu bersandar kepadanya dalam setiap langkah hidup. Kemudian anak-anakku ada nilai-nilai kehidupan yang perlu kita pelajari dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama itu ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat 5 waktu mengajarkan umat Islam patuh kepada Allah sebagai bentuk ketaatan sekaligus memperkuat keimanan yang kokoh dalam menghadapi sebuah. Kemudian yang keduanya persatuan dan solidaritas umat Islam. Isra Mi'raj mengajarkan pentingnya bersama dan solidaritas umat Muslim yang menjadi landasan dalam membangun kekuatan kolektif untuk menghadapi berbagai. Selanjutnya itu relevansi dalam kehidupan modern. Nilai-nilai Isra Mi'raj sebagai spiritualitas, ketaatan dan persatuan memberikan panduan bagi umat muslim dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan duniawi dan akhirat di era modern. Selanjutnya anak-anakku tibalah di kesimpulan pada pelajaran Islam tadi, di mana kita mengambil pesan utama dalam Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang penuh hikmah dan pesan spiritual yang dalam. Dari perjalanan Isra kita diajarkan tentang kemungkinan Muhammad SAW sebagai panutan umat, serta pentingnya Masjidil Aqsa sebagai tempat suci dalam Islam. Mi'raj mengajarkan kita untuk memperkuat iman melalui sholat yang diwahyukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah peringatan Isra Mi'raj juga menekankan nilai-nilai ketaatan, keimanan dan persatuan umat muslim yang relevan dengan tantangan kehidupan muslim. Semoga peristiwa ini menjadi puncak bagi kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itulah yang Bapak sampaikan kaitan dengan pelajaran Isra Mi'raj berikutnya dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak setelah menyaksikan 2 video tadi, ya, Bapak harapkan apa yang disampaikan dalam video tadi salah satunya kita mengambil pelajaran. Ya. Untuk itu sebelum kita lanjut nanti ke kegiatan pembagian kelompok, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan apa saja mungkin ada refleksi yang nanti Bapak tanyakan kaitan dengan video-video yang tadi kalian lihat. Ya. Coba siapa yang tahu apa pengertian Isra? Apa sih Isra itu? Isra adalah perjalanan pertama Nabi Muhammad. Isra adalah perjalanan Nabi pertama Nabi Muhammad. Coba siapa lagi yang bisa menambahkan? Tadi dari mana? Kemana Nabi itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil luar biasa. Berarti hari ini dari 2 video tadi kalian sudah melihat pelajaran, ya, sudah hampir memahami kaitan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Coba Bapak juga ingin nanyakan salah satu video tadi, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Coba Bapak tunjuk lagi nih, Bapak ini. Coba di langit ke-7 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Salah satu keutamaan sholat itu, ya, Nabi Muhammad tidak
melalui perantara, biasanya melalui malaikat Jibril. Tetapi kaitan dengan sholat, Nabi Muhammad itu langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu tanpa adanya perantara, perintahnya langsung dari Allah langsung ke Nabi Muhammad. Baik anak-anakku, karena nanti hari ini juga Bapak akan membagi kelompok dan kita nanti akan mengerjakan soal apa yang tadi kita saksikan di 2 video tadi. Silakan nanti kita dibikin 3 kelompok aja ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja siswanya. Silakan nanti diamati gambarnya, kemudian nanti dipahami informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi informasi apa saja ya yang ada di ya itu kalian tinggal diamati ya, gambarnya diamati. Kemudian di halaman berikutnya itu tergantung yang kalian dapat di kelompoknya. Jadi satu kelompok itu tidak sama ya. Jadi masing-masing kelompok mempunyai soal yang berbeda-beda. Orang nanti kita presentasi di depan ya, memaparkan apa saja informasi ya, apa saja yang ditanyakan di lembar kerja siswa itu nanti disampaikan di depan kelas. Baik, mau dari kelompok mana dulu nih? 1. Dari kelompok 1 dulu, boleh? Kelompok 1 silakan berbaris di sini, menyampaikan hasil daripada lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-namanya ada nggak? Dicatat nggak? Ada, silakan dibacakan nama-namanya. Kelompok Ada 1 Agni Akbar Rahayu, Elda Fitri Ramadhani, Muhammad Cidar, Nita Amelia, dan Firja Filia. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ataupun sebaliknya. Masjidil Aqsa berada di negara Palestina. Isra adalah perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW. Terjadi setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Isra Mi'raj sebagai umat Islam. Sudah. Baik, kita kasih aplaus buat kelompok 1 dulu. Luar biasa, kelompok 1 sudah sudah menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok 1 duduk. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, boleh. Sudah mengerjakan lembar kerjanya, sudah dibuat kelompok, bahkan sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Ya. Untuk kegiatan berikutnya, ya, yaitu kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ya, kegiatan evaluasi atau di sini juga ada kegiatan penutup. Ya, ada kegiatan penutup. Perlu Bapak sampaikan bahwasanya yang kalian presentasikan itu sudah luar biasa, ya, sudah sangat luar biasa. Kalian sudah memahami bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu yang dilaksanakan pada malam hari, ya, itu dilakukan dalam satu malam, ya. Walaupun banyak sekali, ya, terutama kaum Quraisy pada saat itu, masyarakat Mekah, bahkan dari umat Islam sendiri pun pada saat itu banyak sekali yang kurang meyakini, ya. Hanya beberapa orang saja pada saat itu meyakini ketika Rasulullah menceritakan. Ya, walaupun apa yang Rasulullah ceritakan itu sesuai dengan kenyataan. Bahkan sebagian orang-orang kafir pada saat itu Rasulullah itu hanya mengigau, ya, hanya mimpi Rasulullah katanya melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, tetapi hasilnya, ya, aplikasinya dari Isra dan Mi'raj itu tidak mereka lihat. Bahwasanya Rasulullah itu membawa satu perintah yang langsung dari Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu perintah
kita sholat 5 waktu. Ya. Untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad itu kalau dilaksanakan dalam waktu tidak akan kuat. Ya. Maka oleh Allah disampaikan pahalanya seperti kita melaksanakan sholat 50 kali, walaupun itu dilaksanakan hanya dalam 5 waktu saja. Ya. Baik, anak-anak, ya. Terlebih dahulu, ya, Bapak akan merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, coba Bapak tanya, apakah pelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Apakah kalian mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj? Ya. Kemudian hikmah apa saja yang tadi kita pelajari di situ itu adalah untuk kegiatan kita, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang tahu sedikit atau siapa yang bisa menguraikan ya dari pelajaran kita kali ini. Mungkin dari Agnia, dari catatan tadi bisa diuraikan materi apa saja yang atau pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, ya. Silakan di depan dibacakan, ya. Hijrah ke Taif, tekanan dari kaum kafir Quraisy, meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, langit pertama Nabi Adam alaihissalam, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Luar biasa, kasih aplaus. Dari salah satu siswa di kelas 4 ini. Mungkin pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi orang banyak umumnya. Terima kasih dari Bapak, mungkin cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak dan bagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita memimpin terlebih dahulu doa. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri dan tutup mata pelajaran untuk kegiatan hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam ini, yaitu materinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, kemudian ke Sidratul Muntaha ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.